ia hanya bercinta satu kali aja dan mesra. Itu pun nggak pakai perasaan kok. Dalam ruang konseling, saya mendengar adanya pria maupun wanita yang mengatakan bahwa ia hanya bercinta satu kali aja dengan seseorang. Itu pun nggak pakai perasaan kok. Demikian kejadiannya. Mereka menyatakan bahwa ia tidak melakukan perselingkuhan. Karena kalau selingkuh kan pakai hati katanya. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang bercinta dengan PSK, baik satu kali maupun berulang kali dengan orang-orang berbeda. Nama-namanya aja udah mereka lupakan, kan tanpa perasaan. One night stand dengan random people. Mereka bertemu di bar, sama-sama mabuk, kemudian bangun-bangun udah diranjang tanpa pakaian. Nah, ini kan biasa kita sering tonton gitu film barat atau Korea. Atau yang ketiga, orang-orang yang iseng berhadiah, yang menggoda teman-teman yang cantik dan ganteng. Ini juga katanya nggak pakai hati kok, cuma iseng doang pada teman-teman. Masalahnya, kadang-kala gayung itu bersambut dan celotehan iseng berubah menjadi rayuan. Muncullah kata-kata sayang, beb, atau bahkan mulai percakapan-percakapan yang nyempet-nyempet kata-kata yang berbau seksual. Perselingkuhan menurut Dr. John Gottman adalah suatu kedekatan yang rahasia secara fisik atau emosional dengan orang lain selain pasangan kita. Perhatikan kata atau tadi. Artinya perselingkuhan itu tidak perlu selalu melibatkan unsur emosi di dalamnya. Saat ada kedekatan yang tidak diketahui oleh pasangannya, entah hanya fisik, entah hanya emosi, mau hanya chatting, apalagi sampai keranjang, tetap aja masuk dalam kategori orang di atas. Terus, mengapa definisi pakar relasi suami istri tersebut seperti itu? Karena waktu hal itu terjadi dan perselingkuhan itu terbuka, pasangannya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Mereka menjadi marah yang menjadi-jadi, menangis tanpa henti, sulit berkonsentrasi, flashback yang terus-menerus terjadi. Tidur jadi sulit karena pikiran yang tidak pernah berhenti. Ini semua merupakan gejala stres pasca traumatik sebagai akibat dari perselingkuhan. Saat pasangan yang diselingkuhi mengalami stres ini, mereka terus-menerus bertanya, mengapa? Why? Berulang-ulang, dan kesulitan untuk menerima apapun alasan yang diberikan pasangan. Pertanyaan yang berulang-ulang itu membuat suami atau istri yang berselingkuh kewalahan. Konflik terjadi setiap hari. Seringkali mereka yang berselingkuh tidak tahu bahwa perbuatan mereka telah membuat gangguan psikologis yang serius pada pasangan lainnya. Mereka pikir pasangannya hanya sakit hati. Yang penting, aku sudah mengakui kesalahan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Pasangan harusnya bisa menerima mereka kembali. Kenyataannya tidak semudah itu. Trauma beda dengan sakit hati. Trauma yang dialami gak jarang menunjukkan gejala-gejala fisik. Misalnya, sakit tidak ada, pusing, jantung berdebar-debar kencang, dan keringat dingin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bukan karena mereka yang gak mau move on, tapi trauma mereka yang mendesak mereka dengan sangat tanpa bisa mereka bendung. Mereka butuh bantuan pasangannya dan butuh bantuan konselor pernikahan. Mereka tidak mampu melangkah maju dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi, jangan remehkan hubungan tanpa perasaan yang terjadi. Sebaiknya hentikan dengan segera, karena hal ini akan melukai dan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga Anda. Jika Anda atau pasangan Anda selingkuh, jangan menunda menghubungi bantuan konselor pernikahan yang terlatih dalam hal ini. Semoga Tuhan menolong keluarga Anda. Saya Danny Hen, salam pembelajar.